Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Istri Ketiga, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, terima kasih Enso. Just try keep up with me. Ia menelpon ke nomor Teguh. Tidak berdering. Hatinya semakin kesal. Ini tidak boleh dibiarkan. Tuti tidak punya nomor telepon Irma. Ia menyesal tak menyalinnya lebih dulu sebelum ia hapus dari ponsel Teguh. Kalau ia ke rumah Rama tapi ternyata Teguh tidak di sana, ia hanya akan merasa malu. Tuti memutar otak. Bagaimana caranya ia memastikan Teguh di mana? Jemari Tuti menelusuri pesan-pesan di ponselnya dan tiba-tiba muncul di layar grup pengajiannya. Ia baru ingat, nomor Irma pasti ada di sana. Tuti buru-buru membuka grup tersebut dan benar saja, ada nomor Irma. Persis saat jarinya hendak memencet gambar telepon dan menghubungi Irma, ada peringatan di otaknya. Jangan mempermalukan diri sendiri, Tuti. Jemari Tuti urung menelpon Irma. Namun tepat di atas nama Irma ada nama Delia. Ya, ia bisa minta tolong Delia. Seingatnya Teguh sempat menyebut bahwa yang merias Rama dan menyewakan baju adalah Delia. Tuti pun menghubungi Delia. Di rumahnya Delia memang sedang terbengong-bengong memandangi baju pengantin Rahma yang baru saja selesai di laundry saat masuk telepon dari Tuti. Awalnya Delia malas menerimanya. Sekilas ia tahu bahwa Tuti lah penyebab Teguh tak muncul di hari pernikahannya sendiri. Namun ia penasaran, mau apa perempuan ini? Assalamualaikum, sapa Delia dengan suara tak bersahabat. Waalaikumsalam, Bu Delia. Saya hanya mau memastikan Rahma baik-baik saja kan setelah gak jadi nikah sama Teguh? Astagfirullahaladzim. Delia membatin dalam hati. Bisa-bisanya bertanya seenaknya seperti itu. Emosi dan rasa tidak terima di hatinya membuat Delia menjawab dengan ketus. Oh, baik-baik aja kok Bu Tuti, gak usah khawatir. Rahma sudah menikah kok dengan pengusaha kaya raya. Udah bahagia dia. Tuti terkejut terbelalak. Udah ya Bu, saya mau beresin baju pengantin Rahma. Ini baru saja balik dari laundry. Delia segera mematikan sambungan telepon sebelum emosinya semakin tak terkendali. Sementara Tuti terbelalak tak percaya. Di sisi lain, Teguh masih menatap Rahma dengan mata memohon. Lelaki itu tidak tahu betapa wajah Rahma terasa panas. Ia malu menjadi tontonan seperti ini. Ia juga malu kepada Pak Bramantya, atasan yang terpaksa menikahinya karena permintaan Teguh dan Bu Najla. Ingin rasanya memaki Teguh yang telah menempatkannya di posisi sesulit ini. Dan sekarang Teguh meminta bercerai dari Bramantya dan menikah dengannya. Rahma telah mengambil keputusan. Ini tidak mudah, namun harus dilakukan. Sebesar apapun cintanya kepada Teguh, rasa pedih akibat dihinakan di hari pernikahannya sendiri membuatnya mengambil keputusan ini. Kaki Rahma bergeser mendekat ke arah Bramantya yang walau sejak tadi berdiri di sebelahnya, namun masih berjarak. Kini tak ada lagi jarak di antara mereka. Bramantya agak terkejut dan melirik. Apa yang akan Rahma lakukan? Bramantya menerka-nerka. Kenapa ia mendekat ke arahku ya? Semua mata terfokus pada Rahma. Mbah Harun dan Irma bertanya-tanya. Apa yang akan Rahma lakukan? Apakah ia akan menyuruh Teguh pulang? Tapi mengapa mendekat kepada Bramantya? Jantung Bramantya berdegup kencang. Ia pun penasaran, langkah apa yang akan diambil perempuan yang diam-diam ia kagumi ketabahannya ini. Teguh menanti dengan napas tertahan. Pergerakan Rahma barusan mendekat ke arah Bramantya sepertinya pertanda bahwa ia akan kehilangan perempuan yang sangat dicintai. Namun hatinya menyangkal tak terima. Rahma juga sangat mencintainya. Pergerakan itu tak bermaksud apapun. Mungkin Rahma justru hendak meminta agar Bramantyanya pulang. Namun ada gerakan lain yang tak disangka oleh satupun dari mereka. Rahma sendiri, walau melakukannya dengan perlahan dan gemetar, terkejut setengah mati. Tangan Rahma meraih tangan Bramantya dan menggenggamnya. Kak Teguh, aku sudah bersuami.
Gak pantas Kak Teguh bertamu dengan maksud seperti yang Kak Teguh bilang barusan. Sebaiknya Kak Teguh pulang. Bak disambar petir. Teguh terhuyung. Kakinya terasa kehilangan semua sendi dan tulang. Lemas tak berdaya. Bahkan Bahrun sempat refleks hendak maju untuk menahan tubuh Teguh. Bramantah menoleh ke arah istri di sebelahnya. Lalu genggaman tangan gemetar itu. Ia refleks mengusapnya, ingin menenangkan, namun justru hatinya yang tak jadi karuan. Teguh, ucap Irma pelan. Rama sudah menentukan pilihannya. Teguh menelan ludah sekaligus menahan air matanya agar tidak tumpah. Lalu ia mengangguk. Baik, kalau memang itu yang sudah menjadi pilihan kamu, Rama, aku gak akan mengganggu. Semua tampak lega, kecuali Rama. Tiba-tiba ia merasa marah. Pilihan aku? Bukan. Bramantah menoleh lagi ke arah Rama, antara terkejut sekaligus kecewa. Apa maksud Rama? Kak Teguh yang memilihkan untuk aku. Aku menerimanya sebagai takdir yang harus kujalani. Rama melepas pegangan tangannya. Tangan Bramantah yang terlepas dari tangan Rama kini mengepal penuh emosi, hingga buku-buku jemarinya memerah. Sementara Teguh, yang sempat down, kini justru merasa semangat. Rama hanya menganggap semua ini takdir. Ia tak mencintai Bramantah. Teguh semakin yakin, jika waktunya tiba nanti, Rama akan kembali kepadanya. Saat Rama sudah bukan lagi menjadi istri Bramantah, Teguh yakin tak akan lama Teguh akan siap menanti. Siapa tahu saat waktunya tiba kelak, ibunya sudah bisa menerima Rama. Senyum Teguh terkembang tipis. Ia mengangguk. Seperti janjiku, aku akan pulang karena kamu yang meminta, Rama. Lalu Teguh menoleh ke Bahrun dan Irma. Ayah, Mama, saya permisi. Ia hampir berbalik, tapi kemudian ia menatap Bramantah. Lalu hanya mengangguk setengah hati, kemudian pergi. Ditatap begitu, Bramantah semakin merasa kesal. Apa maksud Teguh menatapnya begitu? Dan apa maksud ucapan Rama tadi? Sementara itu, Rama menatap kepergian Teguh dengan kepala yang seakan berdentum dihantam palu. Ia merasa bodoh. Bodoh karena entah bagaimana ia masih merasakan cinta untuk lelaki yang telah mempermalukannya itu. Senyum tipisnya. Rama begitu mengenal senyuman tipis itu. Senyuman yang selalu muncul saat Teguh sedang kesal. Tapi Rama berhasil membujuknya. 10 tahun berlalu. Rama masih ingat semua tentang Teguh. Rama juga ingat kebodohannya. Kenapa ia mau saja menjadi yang katanya spesial dari Teguh dan menunggu selama itu. Memang tak ada sentuhan. Namun bukankah tatapan mata sudah terhitung zina? Apakah semua ini terjadi karena mereka sama-sama berdosa? Berlindung di balik kata pertemanan, padahal yang mereka merasakan adalah cinta dan hasrat. Teguh dan motornya sudah tak tampak lagi. Air mata Rama tumpah. Ia pun segera berlari masuk ke rumah. Ia merasakan tubuh Bramantah di sebelahnya sempat berbalik. Tangannya sempat menyentuh bahu Rama, seakan hendak menahan, tapi gerakan Rama lebih cepat. Ia malu kepada Pak Bram. Takkan ia biarkan lelaki itu mengetahui semua yang barusan terbesit di benak dan hatinya. Bahrun menghela nafas dan mendekati Bramantah. Maafkan Rama. Bramantah berusaha tersenyum. Gak apa-apa, Pak, saya pamit. Bramantah mengangguk. Irma juga mengangguk. Mari, Bu, mari. Irma menjawab tanpa berani mata Bramantah. Ia melihat kekecewaan lelaki itu saat Rahma melepaskan pegangan tangannya. Ia juga kecewa kepada Rahma. Bramantah telah menyelamatkan muka mereka sekeluarga, dan Rahma malah menganggapnya seperti orang jahat yang telah merenggut kebahagiaannya. Padahal Teguhlah orang yang jahat itu. Di mobil, Bramantah menerawang semua dengan adegan di depan rumah Rahma, seolah tadi terputar bak film di benaknya. Berani-beraninya Teguh muncul dan suruh aku bercerai dari Rahma. Laki-laki macam apa itu? Apakah jangan-jangan ibunya sudah bisa menerima Rahma sekarang? Kenapa harus menunggu 2 hari untuk menerima Rahma? Bahkan setelah menghancurkan hari bahagia perempuan soleha itu. Bramantah masih tidak bisa terima. Ia harus melindungi Rahma, melindungi perasaannya agar tidak terluka lagi. Bagaimanapun Rahma sekarang adalah istrinya, dan di hadapan Allah ia telah mengucapkan janji yang harus ditepati seorang suami.
Bagaimana jika Rama meminta aku menceraikannya? Apakah aku harus memenuhi permintaan itu? Di kamarnya, Rama masih menangis. Di luar di depan pintu Erma memanggil-manggil. Rama tak menjawab dan hanya bisa menangis. Sudah mah, biarkan si Neng menenangkan diri dulu. Mbah Harun menarik istrinya menjauh dari pintu. Rama mendengar suara ayahnya yang begitu bijak, lelaki yang paling mencintainya. Rama sebenarnya ingin curhat, ingin bicara berdua saja dengan Mbah Harun. Ada hal-hal yang hanya ia bisa ungkapkan kepada Mbah Harun, karena mamanya tak akan bisa mendengarkannya dengan kepala yang dingin. Seperti pernikahan yang telah terjadi antara dirinya dan Pak Bram. Itu karena mamanya terlampau emosi. Ia bukan menyalahkan mamanya, namun memang semestinya tidak usah ada pernikahan saja. Mungkin itu lebih baik. Karena tadi saat tangannya pertama kali menggenggam tangan seorang lelaki, ada rasa yang berbeda. Ia merasa aman. Sayangnya, bukan tangan itu yang ia inginkan untuk memberikan rasa aman. Semestinya bukan tangan itu yang menggenggamnya balik dengan erat. Itu tangan milik perempuan lain. Dan kini ia merasa seperti seorang pengkhianat. Sungguh perasaan yang tidak enak untuk dirasakan. Ia merasa berdosa. Teguh pulang dengan tubuh lemas. Kesakitan seperti tersengat lebah dari atas kepala hingga ujung kaki. Diusir oleh Rahma, terlebih setelah melihat tangan Rahma menggenggam tangan Bramantya. Hal yang tak pernah ia dan Rahma lakukan. Semua itu membuatnya hancur. Sudah pulang, Gu? Tutik keluar dari kamar lega melihat putranya muncul di hadapan. Namun Teguh tidak menjawab dan langsung masuk ke kamar. Bukan karena ia tak menghormati Tuti, namun karena kepalanya terlalu penuh sehingga ia tak mendengar pertanyaan ibunya. Tuti merasa diabaikan dan baginya Teguh bersikap tidak sopan. Ia segera menghampiri Teguh ke kamarnya. Namun yang ia dengar membuatnya mengurungkan niat untuk menegur putra semata wayangnya. Isak tangis Teguh terdengar jelas dari balik pintu. Benci sekali Tuti mendengar anaknya cengeng begitu. Namun biarlah. Mungkin ini terakhir kali Teguh menangis untuk Rama. Biar ia menangis sepuasnya. Besok-besok jangan harap jika Teguh menangis lagi, ia tak akan tinggal diam. Di kamarnya Teguh sedang merobek-robek fotonya dan Rama yang bersanding saat Rama lulus SMP. Ia khusus datang menemui gadis pujanya itu dan membawakan coklat. Rama sangat senang. Bahkan coklat itu kabarnya tak ia makan hingga sudah hampir kadaluarsa. Bungkusannya tersimpan rapi di sebuah kotak. Rama pernah menunjukkannya. Namun semua itu kini tiada arti. Hanya masa lalu yang menyakitkan. Teguh sudah berniat tak akan menyimpan perasaan untuk istri lelaki lain. Selama Rama masih menjadi istri Bramantya, ia tak akan mengganggu. Namun, sanggupkah ia? Ternyata jarinya tak sanggup. Ia mengambil ponselnya dan jemarinya menelpon Rama. Otaknya tak setuju tapi jarinya telah bertindak. Di kamarnya Rama sedang memandangi tangan yang tadi menggenggam Bramantya. Tangan Bramantya yang kokoh masih terasa di setiap mili kulitnya. Bahkan terasa hingga ke tulang-tulangnya. Dan terdengarlah suara nada telepon masuk di ponselnya. Nada yang sengaja ia simpan dan bedakan untuk seseorang yang istimewa. Rama menoleh ke arah tas di mana ia menyimpan ponselnya. Tangannya gemetar maju mundur. Sebaiknya ia keluarkan dari tas atau tidak. Neng, ada telepon diangkat. Terdengar suara Erma dari luar kamar. Cepat-cepat Rama mengambil ponsel dari tasnya. Nama Teguh terpampang jelas di layar. Harusnya ia blokir nomor itu. Mau apa lagi menghubunginya? Dengan jemari yang bergetar hebat, Rama menekan gambar ponsel berwarna hijau. Assalamualaikum. Di ujung sana, Teguh merasa sangat lega seperti baru saja seorang mengangkat batu besar dari dadanya. Waalaikumsalam. Mau apa lagi? Aku akan tetap menunggu kamu sampai kapanpun. Tolong terima permohonan maafku. Aku gak akan ganggu lagi. Tapi begitu aku dengar berita perceraian kamu dengan Pak Bramantya, aku akan segera datang melamar. Aku yang mencintai kamu, Rama, bukan dia. Jaga dirimu. Assalamualaikum. Dan dengan seenaknya Teguh mematikan sembarangan telepon. Rama sangat marah hingga membanting ponselnya ke atas tempat tidur. Dia pikir dia bisa seenaknya mengatur hidupku, menyuruh orang menikahiku lalu menuntut aku bercerai. Kemudian apa? Menikah dengannya? Gila. Sungguh gila. Rama menangis terisak. Dia pikir aku sebodoh itu.
Aku memang masih mencintainya. Mungkin bahkan cintaku kepadanya lebih besar daripada cintanya kepadaku. Tapi apakah aku sereda itu? Enggak. Kak Teguh harus tahu dia sudah kehilangan hal terbaik dalam hidupnya. Silakan menunggu bercerai atau tidak dengan Pak Bram. Kisahku dengan kamu sudah berakhir, Kak. Lena memandangi lampu yang terhampar di hadapannya dengan tatapan nanar. Andi yang duduk di sebelahnya melingkarkan lengan ke bawah Lena. Lena melirik sekilas, namun ia membiarkan. Bukan salah Andi jika ia ingin menemaniku yang kesepian. Entah siapa, entah salah siapa. Mungkin salah Mas Bram yang tak pernah mau belajar mencintaiku. Mungkin salahku sendiri yang tak pernah membuat Mas Bram mencintaiku. Malah Andi yang semakin lengket, bukan suamiku sendiri. Udah malam, kamu gak pulang? Andi menatap wajah Lena dalam jarak yang sangat dekat. Lena mencibir. Buat apa pulang kalau gak ada yang cari? Fadil? Dia gak cari kamu. Lena menggeleng. Dia gak butuh aku. Dia hanya butuh mainan dan Mas Bram. Kamu tahu? Fadil malah lebih dekat sama Mas Bram daripada sama aku. Itu kenapa kamu gak bisa ninggalin Pak Bram? Lena menggeleng lagi. Enggak, aku gak bisa ninggalin Mas Bram karena apa yang dia berikan untuk Fadil belum cukup untuk menjamin hidupnya kelak. Lena menghela nafas. Aku juga gak bahagia jadi istrinya, Di. Tapi kamu berkecukupan selama jadi istrinya. Mata Lena berkaca-kaca. Tapi aku gak bahagia. Lena menatap di dalam. Justru kamu yang belakangan ini bikin aku bahagia. Lalu Lena menyandarkan kepala di bawah Andi. Aku punya cara supaya kamu bisa bahagia denganku dan tetap hidup berkecukupan. Bisik Andi hati-hati. Lena refleks mengangkat kepalanya dan kembali menatap Andi. Gimana caranya? Di sisi lain, Najla sudah menyiapkan makan malam untuk Bramantya. Masakan rumah yang sederhana setelah segala kerumitan yang mereka lalui sepanjang akhir minggu kemarin ini. Suaminya berhak dimanja, apalagi tadi ia bersedia menjemput Rama dan orang tuanya dan mengantarkan mereka pulang. Walau tak berharap banyak akan terciptanya chemistry di antara Bramantya dan Rama, Najla meyakini pepatah Jawa yang berbunyi Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta tumbuh karena terbiasa. Biarkan waktu yang mendekatkan mereka. Najla menyambut Bramantya di teras saat mobil suaminya itu sudah memasuki pagar. Ia mengecup mesra tangan lelaki yang hampir selalu menuruti semua keinginannya. Mau mandi dulu atau langsung makan, Mas? Tanya Najla sambil menggandeng lengan Bramantya. Mandi, Bramantya menjawab singkat, lalu melangkah mendahului Najla. Najla terdiam sejenak, menyadari Bramantya sedang kurang bagus moodnya. Lalu ia buru-buru mengikuti Bramantya ke kamar. Lelaki itu sudah sedang masuk kamar mandi, lalu menutupnya. Najla melihat ke tempat tidur. Belum ada pakaian rumah yang Bramantya siapkan. Ia pun segera membuka lemari dan mengeluarkan sebuah t-shirt dan celana selutut. Lalu Najla menanti sambil membaca buku di sofa yang terletak di sudut kamar dekat jendela. Ia melirik ke kamar mandi berharap saat keluar nanti mood Bramantya sudah lebih baik. Najla tidak tahu, meskipun sudah membasahi sekujur tubuhnya, perasaan Bramantya masih tak karuan. Bukan karena Teguh, tapi karena Rahma. Ia sudah berkali-kali mencuci tangannya, namun rasa yang sempat hadir tadi saat ia bergenggam tangan dengan Rama seakan tak mau lenyap. Dan ia benci dirinya sendiri karena dengan genggaman itu ia merasa telah mengkhianati Najla. Pagi telah menyingsing. Sudah sejak subuh tadi Rama terduduk di atas sajadah. Mungkin sudah 1,5 hingga 2 jam ia di sana. Terdengar suara kesibukan di dapur. Tapi Rama enggan menampakkan diri. Matanya bengkak, bahkan kadang air matanya tumpah begitu saja. Terbayang semua yang terjadi semalam. Wajah Teguh, telepon darinya, luka di hati Rama begitu perih. Ketika itu terdengar suara panggilan masuk di ponselnya. Rama melirik tak bersemangat. Tak ada yang ia tunggu untuk menelpon menghubunginya. Namun sudut matanya menangkap sebuah nama, Tisa Anissa. Rama terdiam. Sejak kapan ia punya nomor Tisa? Namun sedetik kemudian, ingatan Rama melayang cepat ke peristiwa setahun yang lalu, saat tiba-tiba Teguh bercerita sambil terkekeh-kekeh. Saat ada pesan masuk untuk Rama, tapi sapaannya untuk Teguh.
Ternyata Teguh baru saja bertemu lagi dengan Tisa secara tak sengaja di sebuah pameran otomotif. Singkatnya, gadis penggemar Teguh saat SMP dulu itu meminta nomor ponsel Teguh, dan yang Teguh berikan justru nomor Rama. Setelah pesan itu Rama terima. Ia jelaskan bahwa itu nomornya, dan ia menyimpan nomor Tisa. Tisa kesal bukan main, tapi kemudian terkekeh. Gue pikir lo sama Teguh udah putus dari kapan? Ternyata masih. Gak jadi, gue PP deh. Gak akan berhasil. Rama mau tak mau tersenyum juga. Antara lega Tisa tak jadi memepet Teguh dan tersanjung karena sebegitunya Tisa yakin Teguh tak akan berpaling. Padahal dari foto profilnya, Tisa yang sekarang tampak sangat cantik. Memandangi layar ponselnya, Rama hampir saja meletakkannya lagi. Ia enggan bicara dengan siapapun yang berhubungan dengan Teguh. Bahkan pesan dari teman-teman SMP-nya tak ia buka. Namun bukan Tisa namanya. Jika tidak kekeh, ia terus saja menelpon lagi dan lagi. Sambil menghela nafas dalam, Rama menerima telepon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama? Serius? Lo gak jadi nikah sama Teguh? Rama menjawab datar. Serius? Mungkin kamu udah dengar dari teman-teman SMP kita. Teguh gak datang di hari pernikahan kami. Rama menelan ludah, siap mendengar ucapan bela sungkawa. Tapi ternyata, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lega gue mah. Berarti Teguh available dong. Soalnya lu udah nikah sama orang lain kan. Gue dengernya sih gitu. Bibir Rama bergetar hebat. Tak sanggup menjawab dan tak tahu harus menjawab apa. Ya udah, gue cuma mau mastiin itu aja. Lo happy-happy ya sama suami lo. Gue turut berbahagia. Semoga samara. Dah. Dan tanpa menunggu jawaban apapun dari Rama, Tisa memutuskan sambungan telepon. Rama hanya bisa ternganga dan tak percaya. Hidupnya sudah cukup aneh beberapa hari belakangan ini. Ia tak menyangka ada yang lebih aneh lagi yang muncul hari ini. Di sisi lain, pagi ini Najla mengajak Bramantha sarapan berdua setelah mengantar anak-anak ke sekolah. Ia melihat Bramantha begitu murung. Jujur ia merasa agak sedikit bersalah. Jangan-jangan Bramantha seperti itu karena telah ia paksa untuk menikah dengan Rama. Mas, panggil Najla saat mereka sudah duduk berhadapan di sebuah kedai kopi yang masih sangat sepi dengan masing-masing secangkir kopi dan pastry kesukaan mereka. Bramantha menjawab sambil menatap layar ponselnya. Lihat sini dulu, pinta Najla. Bramantha meletakkan ponselnya, mengambil pastry yang telah dipotong seukuran suapan oleh Najla dan menatap istrinya sambil tersenyum. Apa? Najla lega melihat Bramantha tersenyum. Artinya ia tak marah soal pernikahan itu. Namun Najla juga heran. Kenapa Bramantha murung? Kamu lagi ada masalah ya mas? Bramantha tertawa kecil mendengar pertanyaan Najla. Mana mungkin seorang laki-laki beristri 3 gak punya masalah? Najla ikut tertawa kecil. Benar juga. Lena berulah. Bramantha menggeleng. Untungnya enggak. Rama? Bramantha mengurutkan kening. Haruskah ia menceritakan kepada Najla soal genggaman tangan itu? Ia masih merasa telah mengkhianati Najla. Namun ia tak tahu harus bicara kepada siapa lagi selain Najla. Kenapa Rahma? Dia masih nolak mas. Sabar, semua perlu waktu. Bramantha meletakkan garpunya, lalu menarik tangan Najla, menggenggamnya dengan erat. Seakan ia ingin menghapuskan rasa yang ditinggalkan oleh Rama dengan kenyamanan yang ia kenal dalam genggaman tangan Najla. Aku enggak masalah dia menolak aku. Aku hanya merasa sudah menzoliminya Najla. Dia mencintai Teguh, bukan aku. Najla mencibir kesal. Teguh sudah meninggalkan dia mas. Tapi semalam dia kembali. Najla terhenyak. Bramantha melanjutkan. Teguh ingin aku menceraikan Rama karena dia akan menikahi Rama. Basi. Najla terdengar sangat kesal dan marah. Andai Najla tahu Bramantha juga merasakan amarah yang sama. Rama gak mau kan mas balik sama Teguh? Bramantha refleks melepaskan genggaman tangannya dari tangan Najla. Karena dalam penolakan Rama ada genggaman tangan istri ketiganya itu dalam tangannya. Sepertinya Rama gak mau. Hanya itu yang bisa Bramantha sampaikan kepada Najla. Ia sebenarnya ingin bercerita soal genggaman tangan Rama. Tapi sekuat apapun Najla sebagai istri pertama, apakah ia sanggup mendengar suaminya tak dapat melupakan genggaman tangan madunya?
Teguh masih berada di atas motornya. Terlambat berangkat ke kantor. Tadi pagi ia terbersih tegang dengan Tuti. Bukan karena Rahma, melainkan karena Tuti ingin agar Teguh segera menikah. Gila kan? Bu, ibu bilang aku gak boleh menikah dulu karena aku belum lulus S1. Sekarang ibu suruh aku menikah. Mau ibu apa sih? Rahma juga sudah menikah. Kamu gak boleh kalah dari dia. Kalau kamu gak bisa cari perempuan dengan persyaratan yang ibu kasih barusan, biar ibu yang carikan. Muak. Teguh sangat muak dengan ibunya. Ia dituntut mencari perempuan kaya raya 7 turunan dengan pendidikan dan pekerjaan yang bagus. Ibunya kira ada perempuan seperti itu yang mau sama anaknya. Rasa hormat dan cinta Teguh kepada ibunya kian hari kian menipis. Teguh takut dia akan menjadi anak kurang ajar dan durhaka jika ibunya terus-menerus seperti ini. Belum lagi Rama yang sudah menolaknya mentah-mentah. Tak terasa di atas motornya air matanya jatuh. Semua kenangan indah dengan Rahma terbayang di pelupuk. Ia masih mencintai Rahma dan masih berharap Rahma adalah jodohnya. Seberapapun tidak mungkinnya hal itu saat ini, ia masih ingin berharap dan akan terus berharap. Terdengar ketukan pelan di pintu kamar Rahma. Rahma yang sedang duduk di atas sajadahnya selepas sholat zuha sambil melakukan zikir Ya Qawiyu ya Matimu menoleh ke pintu. Neng, terdengar suara ayahnya. Gak dikunci ya. Baru masuk, di tangannya terdapat sebuah piring dengan nasi berlauk tempe mendoan dan sayur lodeh dan sambal bawang, masakan Rahma kesukaan Rahma. Nyarap dulu Neng. Bahrun duduk di tepian tempat tidur lalu memerhatikan putrinya dan sajadah yang terhampar di bawahnya. Lagi sholat. Habis sholat duha ya. Bahrun manggut-manggut. Tapi habis itu makan ya. Rahma mengangguk. Neng belum selesai. Mau lanjut sholat lagi? Tanya Bahrun saat melihat Rahma tak kunjung membuka mukena. Enggak. Rahma menggeleng lalu menunjukkan tasbih digital di tangannya. Lagi zikir, minta kekuatan dari Allah. Bahrun tersenyum haru dan sedih mengelus kepala Rahma. Alhamdulillah, ayah senang Neng makin dekat sama Allah. Tapi Neng, kalau dapat masalah jangan hanya minta kekuatan, minta juga jalan keluarnya. Rahma meneteskan air mata. Neng gak tahu lagi jalan keluar apa yang terbaik buat masalah Neng ayah. Neng, itulah gunanya minta sama Allah, biar Allah yang kasih jalan keluar yang terbaik. Apapun itu Neng, Neng hanya perlu ridho dengan takdir yang Allah kasih. Rahma mengernyit. Ia tahu apa yang dikatakan ayahnya itu benar. Otaknya membenarkan ucapan itu. Namun kekecewaan di hatinya yang disebabkan oleh perlakuan Teguh atas dirinya seakan memberontak. Ia masih dikuasai amarah. Yang ridho Neng, maka Allah juga akan ridho sama kamu. Bahrun berdiri dan melangkah ke pintu. Ayah jalan dulu ya, mau jualan. Kamu kapan balik kerja? Rahma menggeleng. Gak tahu ayah. Bahrun hanya tersenyum, maklum, lalu keluar kamar. Rahma terdiam setelah semua yang terjadi. Apakah ia masih bisa kembali bekerja? Di sisi lain di kantor, Teguh tidak tenang. Detik demi detik berlalu begitu pelan dan menyiksa. Sebelum jam makan siang tiba, Teguh sudah buru-buru keluar dari kantor dan bergegas ke warung makan langganannya di ujung jalan. Sengaja karena ia tak ingin makan saat ramai. Teguh memang hampir selalu ke sana jika tak ada tugas luar. Biasanya Teguh dengan Bayu, tapi Bayu tidak masuk hari ini. Seperti biasa pula Teguh memesan nasi dengan lauk yang tersedia. Lalu duduk di pojok, ibu warung sudah hafal kelakuan pelangganannya itu. Namun ada yang tak biasa yang Teguh tidak sadari hari itu. Ada sepasang mata yang mengawasinya. Pemilik sepasang mata itu duduk dengan jarak 1 meter dari tempat Teguh. Namun posisinya di selatan warung sementara, Teguh di arah barat. Ia bisa melihat Teguh, namun Teguh tidak. Ia memerhatikan apa yang Teguh pesan lalu memesan dengan menu yang persis sama. Ia menikmati hidangan di hadapannya dengan antusias. Sesekali matanya melirik ke arah Teguh. Hingga kemudian ia setengah berdiri dan mencondongkan tubuh ke arah Teguh. Mas, tolong wadah kerupuknya dong, serunya ke arah Teguh. Awalnya Teguh belum menyadari bahwa ia yang diajak bicara. Namun suara itu kembali terdengar. Mas, wadah kerupuknya. Mata Teguh melirik ke kotak oranye di sebelahnya yang berisi kerupuk gender di dalam plastik. Baru saja Teguh hendak mendorong wadah kerupuk itu tanpa melihat pemilik suara tadi karena ia sedang sibuk dengan pikirannya sendiri. Suara itu kembali terdengar nyaring dengan ceria.
Ya ampun, Teguh. Sontak Teguh menoleh. Ia mengernyit perempuan itu mengenalnya. Teguh, mantannya Rama. Ingin rasanya Teguh membanting wadah kerupuk ke arah perempuan itu, tapi kemudian ia urungkan. Tisa? Ngapain Tisa Anissa, anak pemilik jaringan toko kosmetik dan parfum terbesar Botabek, makan di warung sederhana seperti ini ya? Tak habis pikir. Teguh memandangi perempuan yang sempat beberapa kali berusaha mendekatinya, namun selalu ia tampik itu. Tisa yang kemana-mana selalu bawa mobil keluaran terkini dan hanya mau nongkrong di kafe mewah. Mau-maunya makan di sini. Lo ngapain di sini? Tanya Tisa sambil langsung pindah duduk ke sebelah Teguh, lalu membuka plastik kerupuk kendar di sebelahnya. Teguh mengernyit semakin dalam. Harusnya gue yang tanya, lo ngapain di sini? Tisa tersenyum. Gue lagi makan. Ya sama. Teguh menjawab acuh-acuh. Gue tadi lewat sini terus lapar, terus lihat warung ini, kayaknya bersih. Memang bersih, celetuk si pemilik warung. Tisa tersenyum dan mengangguk. Bersih dan enak. Ya udah, selamat makan deh. Teguh yang sudah selesai makan segera berdiri dan meletakkan sejumlah uang ke atas lemari kaca display makanan di sana. Namun Tisa buru-buru menariknya duduk kembali. Ish, ntar dulu, temenin gue makan dulu, oke? Dikit lagi kok. Gue mau balik kerja, mau sholat zuhur dulu. Teguh menarik tangannya yang sempat beberapa detik dipegang Tisa. Oh, lo kerja di sini ya? Di mana? Itu di depan sana. Teguh menuju ke arah kantornya. Cepetan makanya kalau mau ditemenin. Tisa sumringah. Gitu dong. Namun ia seperti tak berniat cepat-cepat menyelesaikan makanannya. Ia mencocol kerupuk kendar ke sambal piringnya dan tampak santai. Guh, panggilnya sambil sedikit manyun. Apa? Kalau waktu itu kasih nomor Rama sih, gue pikir itu nomor lo. Ya buat ngormatin dia aja. Kan dari dulu lo ngejar-ngejar gue, daripada dia cemburu karena lo simpan nomor gue. Tisa tergagah. Iya, ya udah, sekarang kan dia udah bukan siapa-siapa lo lagi. Minta nomor lo dong. Dek. Ucapan Tisa serta merta melukai hati Teguh. Kebenaran jika terucap secara gamblang seperti itu terasa lebih menyakitkan. Sorry, nomor gue hanya untuk kerjaan. Udah ya, gue mau balik kerja. Teguh buru-buru pergi dari sana. Guh, ya ditinggal. Gak asik banget sih. Guh, Teguh. Namun Teguh tetaplah berlalu tanpa menoleh. Hatinya kesal. Kenapa tiba-tiba dia harus bertemu dengan Tisa di sana? Tisa kini tahu kantornya, tahu tempat makanannya. Teguh pun tidak nyaman. Memang sekarang tidak ada lagi Rama yang harus ia jaga perasaannya agar tidak cemburu. Namun bukan berarti Teguh akan seenaknya dekat dengan perempuan manapun, apalagi Tisa. Teguh menendang batu di depan sepatunya. Ada yang aneh dari cerita Tisa. Kenapa ia bisa mendarat di warung langganan Teguh sebelum memasuki gerbang halaman kantornya? Teguh melirik. Selang 5 meter dari warung terdapat sebuah restoran yang lebih banyak untuk dijadikan pilihan oleh seorang Tisa. Kenapa ia justru memilih warung sederhana itu? Sementara itu di warung, Tisa tampak bahagia tanpa Rama di sisi Teguh. Tisa yakin ia bisa mendapatkan cinta pertamanya itu. Rama baru saja selesai makan siang dengan Erma. Saat ia hendak merapikan meja, terdengar suara telepon masuk dari ponselnya di kamar. Udah Neng, sana angkat, biar Mama aja yang beresin. Erma mengambil alih piring dari tangan Rama. Rama menurut dan kamar. Erma memandangi dengan perasaan sekaligus penuh harap agar Bramanta yang menelpon Rama. Sementara Rama sebenarnya malas menerima telepon dari siapapun. 2 telepon masuk terakhir membuatnya tak nyaman. Dari Teguh dan Tisa. Kali ini siapa yang menghubunginya? Rama tiba di kamar dan melihat layar ponselnya yang tergeletak di meja. Ia terkejut sama sekali tak menyangka. Halo, Assalamualaikum, sapanya setelah menerima telepon tersebut. Dan di ujung sana terdengar suara Bu Yana. Waalaikumsalam Rama, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar? Baik juga. Bu Yana terdiam sesaat, seakan ragu namun ia melanjutkan. Rahma, kamu kapan bisa balik kerja? Kalau dari jadwal cuti kamu harusnya lusa sudah masuk. Tapi kalau kamu masih butuh waktu untuk... Enggak Bu. Rahma buru-buru memotong. Saya gak butuh waktu untuk apa-apa. Besok saya sudah bisa masuk kerja. Bu Yana terkesiap. Besok? Rahma, sungguh gak apa-apa kalau kamu belum siap.
Saya menelpon justru karena saya mau menyiapkan orang untuk bantu Uli di cabang Persada. Kamu bisa kembali kapan aja, nggak usah buru-buru. Gak apa-apa bu, saya butuh berkeringatan di rumah saja bikin saya kepikiran soal. Rahma tak dapat melanjutkan kalimatnya. Bu Yana menghela napas iba. Sungguh ia tak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang Rahma, batal menikah dengan pujaan hatinya dan malah menjadi istri ketiga bosnya sendiri. Ya sudah, kalau kamu yakin itu yang kamu mau, besok kamu bisa masuk. Makasih bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma menutup telepon. Entah akan seperti apa besok, ia tak mau membayangkan. Yang pasti ia akan tetap bersikap profesional sebagai pegawai Bramantah. Toh pernikahannya hanya pura-pura kan, demi menyelamatkan muka orang tuanya di hadapan para tamu. Ia bukan istri sungguhan bagi Bramantah. Ia hanya pegawai yang mendapatkan pertolongan. Sementara di cabang Persada, Bu Yana menoleh ke arah Bramantah yang duduk di sebelahnya. Tampak penasaran menunggu pegawai kepercayaannya itu selesai menelpon dan memberitahu isi pembicaraan. Gimana bu? Apa katanya? Besok Rahma akan kembali masuk kerja pak. Bramantah terdiam, menyadarkan dagu di atas jari telunjuk dan ibu jarinya. Agak heran dengan keputusan Rahma. Ia pikir Rahma akan menghindari dirinya dengan berbagai cara. Bahkan Bramantah sempat meminta Bu Yana untuk meyakinkan Rahma untuk tetap bekerja kalau istri ketiganya itu malah menyatakan ingin mengundurkan diri. Bramantah tak ingin Rahma kehilangan pekerjaannya, balik jika ia tetap menjadi istrinya atau tidak sekalipun. Namun ternyata Rahma justru akan kembali bekerja. Bramantah bergumam pendek. Memperhatikan Bramantah membuat Bu Yana menahan senyuman dan membatin. Ada yang lucu pak Bramantah. Tampaknya sungguh-sungguh perhatian kepada Rahma. Mungkinkah pernikahan itu bukan pura-pura di hati Pak Bramantah ya? Najla sedang memegang ponselnya. Di layar tampak nama Rahma. Sejak tadi ia ingin menghubungi Rahma tapi merasa ragu. Apa sebaiknya aku ke rumah Rahma saja ya? Akhirnya Najla pun memutuskan untuk ke rumah Rahma saja. Bicara langsung lebih enak daripada lewat telepon. Najla mengeluarkan mobil setelah pamit kepada Ica dan Nabil. Dalam perjalanan Najla merangkai kalimat yang hendak ia katakan kepada Rahma. Ia ingin Rahma tidak tersinggung apalagi sakit hati dengan apa yang ingin ia katakan. Saat melewati sebuah kafe kecil milik temannya, Najla memutuskan untuk mampir karena ia tahu di sana ada roti cinnamon yang enak sekali. Ia ingin membawanya sebagai buah tangan untuk Rahma dan orang tuanya. Najla parkir dan membuka pintu kafe, tapi langkahnya terhenti saat melihat dua sosok manusia yang ia kenal. Jantung Najla berdegup cepat. Sedang apa mereka? Lena tersenyum ke arah Andi. Mungkin Andi tidak bisa menghadiahinya dengan berbagai barang mewah, tapi perhatian Andi membuatnya bahagia. Ia tak peduli lagi jika Bramantah tak pulang ke rumahnya, atau setiap malam selalu ada Andi yang menemaninya, walau hanya lewat telepon atau chat. Andi mengusap sisa busa susu di ujung bibir Lena. Kayak anak kecil aja, minum pakai ada kumisnya. Lena tergelak pelan. Ia terlihat bahagia. Mereka tidak menyadari ada sepasang mata memandangi mereka dari ambang pintu. Namun sosok itu segera pergi, kembali ke mobilnya. Dan saat Najla, sosok itu hendak masuk ke mobil, ia menoleh dan buru-buru menyadari tak jauh dari mobilnya ada mobil Lena dan Andi. Andi anak buahnya Bramantah, suami Lena sendiri. Bisa-bisanya Lena menghayati Mas Bram yang begitu baik sama dia. Di mata Najla segera tergambar sosok Fadil. Andai Mas Bram tahu soal ini, apa yang akan terjadi? Mas Bram pasti akan menceraikan Lena. Najla sungguh merasa bersalah kepada Bramantah karena telah memilihkan Lena untuk jadi istri kedua. Kenapa tidak sejak dulu saja mereka bertemu Rahma? Kenapa sekarang setelah semua sudah kacau seperti ini? Setelah Najla pergi dengan mobilnya, muncul seseorang dengan sepeda motor, lalu masuk ke dalam kafe. Andi menyambutnya dengan semangat memperkenalkannya kepada Lena. Mereka mengobrol santai dan akrab. Jadi gitu bro, lo tahan ya pasukan buat cabang Persada. Cabangku juga kasih dikit aja, nanti kita alin stok lo ke apotek lain. Kurang lebih sebulanan lagi lah. Masih gue rintis. Andi tersenyum ke arah pria itu. Tapi kalau bos gue tanya gimana? Lu tau sendiri bos gue sama bos lu kan CS. Pria itu tampak ragu. Bilang aja emang request dari kita. Masa bos lo iseng banget nanya ke bos gue? Gak mungkin lah. Pria itu berpikir keras. Andi memberikan kode kepada Lena. Lena pun segera mengeluarkan sebuah amplop dengan isi yang tampaknya tidak sedikit. Ini buat Mas Jajan. Pria itu memandang amplop yang tergeletak pasrah di atas meja.
Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil amplop tersebut dan memasukkannya ke dalam tas. Andi dan Lena tersenyum lega. Mata Andi berbinar. Bagus, kalau pelanggan gak bisa atau susah nemuin obat itu di semua cabang apotek Bramantya, mereka akan pindah ke apotek yang gue buka bareng Lena. Sebulan lagi impian gue punya apotek sendiri akan terwujud. Najla dalam perjalanan galau. Apakah ia sebaiknya lanjut ke rumah Rama? Hatinya sedang tak karuan. Karena sejatinya yang Lena khianati bukan hanya Mas Bram, tapi juga dirinya yang sudah memilihkan Lena sebagai istri Mas Bram. Akhirnya Najla berbalik arah. Ia urung ke rumah Rama. Padahal yang ingin ia pintakan dari Rama adalah untuk jangan segera mengambil keputusan untuk menceraikan Mas Bram. Ia teringat rangkaian kalimat yang sudah ia siapkan. Kalau kamu segera menceraikan Mas Bram, yang dirugikan adalah kamu sendiri. Di hadapan manusia, para tetangga dan kerabat, kamu akan dicap jelek, akan jadi bahan omongan. Di hadapan Allah, kamu seakan mempermainkan kesakralan lembaga pernikahan. Dan satu hal lagi, ini yang berat untuk dikatakan. Jangan kamu tinggalkan Mas Bram demi Teguh yang sudah mengkhianati kamu. Yang terakhir itu karena Najla sangat sakit hati dengan perlakuan Teguh kepada Rama. Gadis itu begitu mencintai Teguh dan ia membalasnya dengan cara yang sangat menyakitkan. Kalau lelaki itu memang takut kepada ibunya, sejak awal jangan so berani mau menikah. Najla menghela nafas. Walau begitu ia lega Teguh bersikap seperti pengecut. Karena jika Teguh muncul dan jadi menikah dengan Rahma, Mas Bram tak punya kesempatan apapun lagi. Sekarang paling tidak Rama sudah resmi menjadi istri Mas Bram. Najla hanya perlu sedikit kerja keras untuk mempertahankan pernikahannya itu. Saat mobilnya melewati sebuah toko perhiasan, Najla mendapat ide. Ia membelokkan mobil ke arah toko itu dan parkir di depannya. Ia akan membelikan Rama gelang dan akan ia kirimkan dengan nama Mas Bram. Najla tersenyum puas dengan idenya. Bahrun pulang dengan gerobak yang sudah kosong. Pelanggannya mengantri. Mereka yang mengenalnya sejak lama memberikan selamat atas pernikahan anak tunggalnya. Beberapa bahkan menyelipkan amplop ke dalam sakunya. Bahrun hanya bisa tersenyum pedih. Andai yang menikahi Rama adalah Teguh, tentu hatinya merasa bahagia, bukan langsung seperti tadi. Saat tiba di rumah, Bahrun menyerahkan amplop-amplop tersebut kepada Erma untuk diberikan kepada Rama. Mereka tak punya utang lagi karena semua biaya pernikahan yang belum terbayarkan sudah diselesaikan oleh Bramantya. Namun ketika menerimanya dari Bahrun, Erma mencibir. Mana mau si Neng nerima ayah? Sudah disimpan saja di tabung. Nanti kapan-kapan dikasih ke si Neng. Tapi gak usah bilang kalau ini uang angpau ini kan dia. Bahrun menghela nafas. Ia ingin meratapi nasib putrinya, tapi harus tegar agar bisa menjadi bahu untuk Rama bersandar. Ayah, si Neng mau mulai kerja lagi besok. Mama gak sengaja dengar tadi dia teleponan. Bahrun yang sudah melangkahkan sebelah kaki ke dalam kamarnya segera membalikkan badan. Besok? Erma mengangguk. Kenapa cepat banget mah? Mana mama tahu, makanya sana ayah bicara sama dia. Lagian suaminya kan bos di sana. Apa dia masih harus kerja? Bahrun menggeleng-geleng. Bukan itu masalahnya mah. Apa nggak akan canggung dia sama anak Bram nantinya? Sekarang saja sudah aneh begini hubungan mereka. Di villa Sineng dingin ke Bram, tapi kemarin dia malah genggam tangan Bram. Kan itu di depan Teguh ya, biar nyaut si Teguh. Nggak bisa gitu juga. Duh, udah deh. Ayah nggak usah bicara sama si Neng. Kayaknya ayah sama mama nggak sepaham. Nanti si Neng malah makin ngaco. Biar mama aja yang ngomong sama dia. Suami kok kayak dia masih mau kerja. Erma beranjak ke arah kamar Rama, tapi Bahrun menahannya. Jangan, mama jangan ngomong apa-apa sama dia. Bahrun terdengar sangat tegas. Erma tahu jika nada bicara Bahrun sudah seperti itu. Ia tak bisa membantah. Di kamarnya Rama meneteskan air mata. Ayah selalu menemani perasaannya. Ia sangat berterima kasih atas sikap ayahnya barusan. Sambil menyeka air mata dari pipi, Rama berpikir, apakah cobaanku adalah tidak bisa menjalani sisa hidup bersama orang yang aku cintai, tapi anugerah yang aku terima adalah seorang ayah yang penyayang. Inikah makna ayat bersama kesulitan ada kemudahan dalam perjalanan hidupku? Tiba-tiba dari luar kamar Rama mendengar kehebohan dan suaranya mama. Neng, cepet sini Neng. Khawatir terjadi sesuatu, Rama buru-buru keluar kamar. Ada apa mah? Dengan wajah sumringah,
Erma menyodorkan sebuah paper bag mini yang kokoh dengan tulisan nama sebuah toko perhiasan yang cukup terkemuka di daerah mereka. "Cepet buka, lihat dari siapa?" desak Erma. "Memangnya dari siapa, Mah? Mana Mama tahu, tadi ada kurir dari toko itu yang kirim ke sini. Katanya buat kamu." Rahma memandangi paper bag itu dengan ragu, namun kemudian ia mengintip ke dalamnya, lalu mengeluarkan kotak yang teronggok di dalamnya beserta sebuah amplop kecil. "Ih, bukan, Neng," desak Erma lagi. "Tunggu, Mah, ini ada amplop. Mungkin ada nama pengirimnya." Rahma mengeluarkan kartu dari dalam amplop tersebut, dan tulisan di sana membuat napas Rahma terhenti sejenak. "Semoga kamu suka. Dari Bram." Erma mengintip dari samping tubuh Rahma dan terbelalak senang. Rahma membuka kotak itu, dan di sanalah gelang itu. Ukurannya tidak besar, tipis saja, dan terdapat sebuah liontin kecil yang menjuntai berbentuk kunci dengan batu berlian berukuran kecil yang justru terlihat sangat manis. Entah bagaimana, seperti itulah gelang impiannya selama ini. Mata Rahma berkaca-kaca. Mas Bram membelikan gelang ini untuknya. "Dipakai, Neng," pinta Erma dengan suara seperti tercekat haru. Rahma buru-buru menggeleng. "Enggak, Mah, mau Neng kembalikan." Erma terbelalak tak percaya. "Ini hadiah dari suami kamu, Neng." "Hanya suami pura-pura, Mah." Mbah Harun tak tahan lagi. Sejak tadi ia memilih diam, tapi kini ia mendekat. "Pernikahan Neng dan anak Bram bukan pura-pura. Itu sungguh-sungguh di hadapan Allah. Bram sudah bersiap sebagai suami yang baik. Jadi mulailah Neng bersikap sebagaimana seorang istri yang soleha sebelum Allah murka sama Neng." Rahma terbelalak mendengar ucapan Mbah Harun. Ada kebenaran di sana, tapi kebenaran itu sangat pedih. Rahma tiba di apotek sesuai dengan jam kerjanya, mempersiapkan segala sesuatu seperti biasa. Namun Uli justru berubah. Gadis yang tak bisa datang ke acara pernikahan Rahma, namun sudah mendengar semua dari Bu Yana menjadi kikuk. "Kamu kenapa sih, Li? Dari tadi kamu menghindari aku terus, jijik sama aku ya? Sama status aku?" Dek, Uli terkejut. Bukan hanya karena apa yang Rahma ucapkan barusan, tapi juga cara Rahma mengucapkannya. Ia tak pernah mendengar Rahma seketus itu. Bukan menjawab, Uli malah semakin tertunduk. Rahma menghela nafas frustasi. Ia terduduk dan tiba-tiba matanya terasa berair. Namun ia segera memalingkan wajah dan buru-buru mengapis air matanya sebelum sempat jatuh ke pipi. "Aku tahu aku istri ketiga, aku hina banget, Li. Tapi harus kayak gini banget kamu ke aku. Kamu teman aku, Li. Kamu pasti tahu aku gak mau kayak gini." Terdengar isakan dari bibir Uli. Rahma terkejut dan menoleh. "Kenapa kamu?" Gak tahu. Gak tahu." Rahma benar-benar menahan emosinya menghadapi Uli. Padahal ia ingin sekali meledak, tapi ia sadar bukan Uli yang harus menjadi samsaknya. Uli tidak ada salah sama sekali, tapi remaja yang baru lulus SMA 1 tahun yang lalu itu benar-benar membuatnya jengkel pagi ini. "Kak," panggil Uli lirih. "Iya. Apa aku harus ganti panggilan ke kakak jadi ibu?" "Hah?" Rahma terbelalak. "Maksud kamu apa? Kak Rahma kan udah jadi istri Pak Bramantya. Uli harus panggil ibu juga kayak ke Bu Najla dan Bu Lena." Rahma menghela napas selalu menahan tawa sekaligus memendam kesalnya. Uli, kamu tuh ya nyebelin banget." Rahma tak tahan dan akhirnya tertawa juga. "Jadi dari tadi kamu kayak orang linglung gitu. Aku kesini, kamu kesana, aku kesana, kamu kesini. Karena kamu bingung mau manggil aku apa? Tetap kakak atau ibu gitu?" Uli menyengir tipis sambil menggigit bibir bawahnya lalu mengangguk. Kurang lebih begitu." "Terus barusan kamu nangis karena itu juga?" Uli buru-buru menggeleng. "Aku kasihan sama Kak Rahma. Kan Kak Rahma cintanya sama Kak Teguh, tapi nikahnya sama Pak Bramantya. Mana jadi istri ketiga?" Lagi-lagi Rahma tergelak, tapi kali ini air matanya ikut tumpah. "Terus aku harus gimana, Li?" "Nggak tahu." Rahma terisak tapi sambil tersenyum menahan tawa. Kalau bukan karena Uli yang dengan polos menguraikan apa yang sudah terjadi dengannya selama beberapa hari belakangan ini, Rahma masih sulit merangkai kenyataannya. Ia memang pernah mencintaiku dan hampir menikah dengannya. Namun sekarang kenyataannya, ia sudah menjadi istri Pak Bramantya.
Bahkan Uli saja berniat memanggilnya ibu, supaya sama dengan istri-istri Pak Bramantah yang lainnya. Dan ucapan ayah kemarin benar-benar terbeber gamblang di benaknya sekarang. Seorang Rahma kini telah menjadi istri seorang Bramantah. Pernikahan sah di hadapan Allah. Apakah Allah tetap membenci tindakannya jika ia meminta cerai dari Pak Bramantah? Bramantah baru saja keluar dari rumah Najla dengan mobilnya. Masih jam 9 pagi, ia ada meeting dengan kolega barunya jam 10 nanti. Lokasinya tak jauh dari Persada. Jemarinya mengetuk-ketuk kemudi, di benaknya muncul ide untuk menyambangi Rahma yang sudah mulai bekerja lagi. Haruskah? Ia tak ingin memperjelas sesuatu di sini. Bahkan ia khawatir melihat perempuan itu lagi hanya akan menambah rasa penasaran alias ketertarikannya. Walau begitu, ia berhak mengecek cabang, bukan? Memeriksa bagaimana apoteknya dijalankan. Akhirnya di sebuah persimpangan jalan, Bramantah membelokkan mobilnya ke arah apotik, padahal kantor kolega barunya mengarah lurus ke depan. Saat tiba di cabang depan Persada, Bramantah merasa ragu. Tapi sudah kepalang tanggung, pasti mobilnya sudah terlihat dari dalam. Bramantah pun segera turun dari mobil dan masuk ke apotiknya. Assalamualaikum, sapanya hangat seperti biasa. Hanya ada Uli di counter di belakang mesin kasir. Tatapan mereka bertemu, Uli segera menunduk. Kemana Rahma? Dia jadi masukan? Apa aku harus tanya Uli ya? Tapi kok rasanya agak aneh. Uli, Rahma mana? Itu terdengar seperti pertanyaan seorang atasan yang mencari bawahannya, atau suami yang sedang mencari istrinya. Bapak cari Bu Rahma. Bibir Bramantah refleks terbuka sedikit akibat keterkejutannya. Pertama, Uli polos banget. Kedua, kenapa jadi manggil Bu? Dan pertanyaan itu pun segera dilajukan oleh Rahma saat ia muncul di hadapan Bramantah. Apa-apaan sih kamu, Li? Sejak kapan aku jadi bu-ibu? Bramantah kali ini refleks tersenyum. Lucu juga ya Rahma kalau ngomel. Ada perlu apa, Pak? Tanya Rahma dengan nada formal. Pak, baiklah dipanggil Pak juga gak apa-apa. Mau ngecek aja. Oh ya Rahma, kata Bu Yana ada pasokan produk yang tersendat. Sudah kamu cek? Sudah Pak, barusan di belakang saya cek. Udah mau habis. Mana juga Pak, itu kan obat diabetes yang banyak dicari pelanggan. Dan setahu saya produksinya gak pernah terhambat juga. Kenapa di kita jadi sedikit pasokannya ya? Coba nanti saya cek ke Pak Wira. Dia yang pegang akun kita kan? Saya kadang main golf sama dia. Selain itu ada obat lain juga yang tipis stoknya. Rahma mengangguk. Datanya di dalam ya? Kita cek langsung deh. Bramantah melangkah ke ruangan peracikan. Rahma dan Uli saling pandang. Biasanya Bramantah akan meminta Uli ikut serta agar dirinya dan Rahma tidak hanya berduaan di ruang peracikan. Tapi kali ini Bramantah diam saja saat melenggang masuk. Kak, berduaan saja nggak apa-apa, bisik Uli panik. Entah Rahma harus tertawa atau meringis mendengarnya. Multi interpretasi banget ucapan Uli barusan. Tapi ia juga bertanya-tanya dalam hati. Beneran nggak apa-apa? Di sisi lain, Najla mengontak toko perhiasan yang kemarin ia kunjungi dan memastikan Rahma sudah menerima hadiahnya. Tentu saja pegawai toko menyatakan sudah, bahkan mengirimkan bukti tanda terima. Namun Najla heran, apakah Rahma tidak berkata apa-apa kepada Mas Bram? Belum mengucapkan terima kasih, karena ia yakin Mas Bram akan segera tahu bahwa itu ulah Najla dan segera menegurnya. Menanyakannya langsung kepada Mas Bram akan terasa aneh dan janggal. Jika Rahma benar-benar belum membahasnya dengan Mas Bram, akan jadi bumerang bagi Najla sendiri. Akhirnya Najla nekat. Ia menghubungi Erma pada tanda terima nama Erma yang tertera di sana. Najla menunggu beberapa saat hingga akhirnya teleponnya diterima oleh Erma. Ya, assalamualaikum Bu Najla. Waalaikumsalam Bu Erma. Jangan memanggil Bu Najla panggil nama aja. Kita kan sudah jadi keluarga sekarang. Mendengar ucapan Najla, Erma meringis. Keluarga? Iya nak, Najla ada apa? Najla tersenyum. Maaf ganggu pagi-pagi. Rahma gimana kabarnya Bu? Oh, si Neng sudah masuk kerja hari ini nak. Kening Najla berkerut. Masuk kerja? Oh gitu Bu. Ya sudah, nanti saya telepon langsung aja ke Rahma. Najla hampir saja bertanya apakah Rahma sudah menerima paket untuknya kemarin. Tapi untung saja ia tersadar dan mengurungkannya. Kalau Bu Erma mau membahasnya denganku, ia pasti sudah mengatakannya. Iya nak, langsung telepon aja saja ke si Neng. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Erma baru saja hendak menutup telepon tapi ia batalkan. Nak,
Dan Najla yang belum menutup teleponnya pun mendengar. Iya bu, kemarin ada paket buat si Neng dari Nak Bram. Najla menghela napas lega. Akhirnya tujuan utamanya menelpon tersampaikan juga. Oh iya bu? Iya perhiasan, tapi si Neng mau kembalikan katanya. Najla mencelos. Ia tahu ia tak pernah dibutakan oleh harta. Tapi ia pikir setidaknya hati Rahma akan terketuk. Bukan oleh perhiasan itu, namun oleh perhatian Mas Bram, suaminya sendiri. Semoga gak dikembalikan ya bu. Mas Bram pasti tulus banget ngasihnya ke Rahma. Iya mudah-mudahan begitu nak. Iya bu, dipujukin aja Rahmanya. Mari bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kali ini Erma benar-benar menutup telepon. Ia mengernyit. Apa iya Najla gak cemburu sama sekali ya? Aku tadi sengaja bilang soal perasaan itu karena mau ngetes Najla cemburu atau enggak. Tapi dari nada suaranya sepertinya dia gak cemburu. Erma menghela nafas sejujurnya. Aku masih penasaran. Kenapa Najla mau suaminya nikah berkali-kali? Begitu aneh. Rahma dan Bramantya sudah duduk berhadapan di ruang peracekan. Rahma hanya bisa tertunduk. Bramantya menatapnya dalam. Ingin rasanya Bramantya mempersilahkan Rahma menggugat cerai dirinya jika perempuan di hadapannya ini sama sekali tidak ingin bersamanya. Namun hatinya selalu melarang, meskipun otaknya kerap mengatakan bahwa itu tindakan paling logis yang bisa ia lakukan. Rahma, panggil Bramantya akhirnya. Sampai kapan kita akan diam-diam kayak gini? Rahma mengangkat wajahnya dan menatap Bramantya. Senyuman tanggung tersungging di bibirnya. Kan Pak Bram yang mengajak memeriksa data pasukan di sini. Rahma menunjuk ke layar monitor di sebelahnya. Datanya juga sudah lengkap di sana. Bapak bisa langsung cek. Kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Bramantya menghela nafas, merasa bodoh menatap istri ketiganya yang begitu cantik dan anggun. Ia sampai lupa bahwa tujuannya ke ruangan ini adalah untuk urusan pekerjaan. Maaf kalau Bapak jadi kesal. Rahma agak takut saat mendengar helaan napas Bramantya. Meskipun pria gagah di hadapannya kini telah menjadi suaminya, namun ia tetap atasannya juga. Bramantya tersenyum simpul. Enggak kesal kok, tapi urusan data biar belakangan aja. Saya perlu bicara dengan kamu. Bramantya menghentikan ucapannya sejenak. Kamu sebagai istri saya. Rahma refleks menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang dan ia kesal. Kenapa kalimat yang diucapkan Bramantya dengan begitu tegas namun lembut barusan membuat hatinya tak karuan. Rahma tak ingin membiarkan semua ini. Saya juga mau bicara sama Bapak. Tolong berhenti panggil saya Bapak. Saya nggak bisa. Bramantya menghela nafas. Rahma mengambil tasnya dan mengeluarkan kotak perhiasan yang ia terima kemarin, meletakkannya di meja. Bapak ambil lagi gelang ini. Saya nggak bisa terima. Bramantya mengernyit. Ia membaca pesan di atasnya. Semoga kamu suka, dari Bram. Tulisan tangan siapa itu? Ia tak mengenali siapa yang mengirimkannya kepada Rahma dan mengatasnamakan dirinya. Tapi Rahma tidak boleh tahu bahwa itu bukan dari dirinya. Ia tak ingin istrinya itu menganggap dirinya sedang dipermainkan. Kenapa? Gak suka ya? Tanya Bramantya berusaha tenang dan santai. Bukan gak suka Pak, hanya merasa tidak berhak. Bramantya berdiri. Maaf, saya pantang mengambil apa yang sudah saya berikan. Oh ya, soal pasukan kamu bicarakan saja dengan Bu Yana. Saya baru ingat, saya ada janji lain sebentar lagi. Assalamualaikum. Lalu Bramantya pergi begitu saja dari hadapan Rahma. Sementara Rahma hanya bisa terbengong-bengong. Apa-apaan sih Pak Bramantya? Rahma tidak tahu Bramantya sengaja pergi karena sempat terbesit di hatinya untuk mentalak Rahma barusan. Demi kebahagiaan perempuan itu, bukan demi dirinya. Namun ia segera teringat. Ia tak mau merendahkan istrinya sendiri dengan kata talak. Ia tak akan menceraikan Rahma jika bukan permintaan Rahma sendiri. Bagi seorang Bramantya, menceraikan Lena yang sudah membuat hidupnya berantakan saja tidak mudah. Apalagi seorang Rahma yang entah bagaimana seakan mulai menyusupi relung hatinya. Di sisi lain, Tuti memutuskan untuk mencarikan jodoh untuk Teguh. Ia memiliki beberapa kandidat. Salah satunya anak salah satu ibu pengajian di masjid, Bu Laksmi, orang kaya. Memang anak perempuan Bu Laksmi lebih tua dari Teguh, tapi pendidikannya bagus, pekerjaannya juga bagus. Tuti pernah melihat gadis itu membawa mobil sendiri. Tambah keren di mata Tuti. Ia yakin Bu Laksmi setuju anaknya berjodoh dengan Teguh yang gak hanya ganteng, tapi juga punya pekerjaan.
Apalagi kalau Teguh sudah lulus S1 sebentar lagi. Sambil berjalan menuju masjid untuk pengajian, Tuti merangkai kata-kata apa yang akan ia katakan kepada Bu Laksmi. Bagaimana membuat Bu Laksmi bersedia memperkenalkan anak-anak mereka. Hingga saat Tuti tiba di depan masjid, ia melihat sebuah mobil mewah parkir tak jauh dari tempatnya berdiri. Tampak seorang perempuan cantik dengan kerudung yang disampirkan ke bahu turun dari mobil tersebut. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and bye bye.